Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Raka Zaki, 3 digit NIM terakhir 109 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Ini saya akan membuat video penjelasan dan perangkaian dari rangkaian forward reverse untuk motor 3 fase. Nah, kita buat dulu rangkaiannya. Kita keluarkan sumber dulu, sumber 3 fase. Oke, kemudian kita buat di rangkaian motornya dulu. Kita buat motor 3 fase di sini. Kemudian MCB 3 fase. Kemudian kontak NO 3 fase. Nah, kemudian kita hubungkan dulu konektor kabelnya dengan sumber, dari sumber ke MCB, kemudian ke kontak 1, kemudian ke motor. Nah, kemudian kontak yang kedua ini untuk kontak yang pertama kita hubungkan ke yaitu R dulu, kemudian yang kedua ke S, dan yang ketiga itu di T. Nah, selanjutnya ini kita hubungkan dengan R juga. Yang ini kita hubungkan dengan T. Selanjutnya dihubungkan ke S. Nah, jadi seperti ini. Kemudian ground. Oke, kurang lebih rangkaian motornya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke rangkaian kontrolnya. Karena rangkaian kontrol menggunakan 1 fase, jadi kita menggunakan MCB 1 fase. Kemudian push button stop atau off, kemudian push button on, kemudian relay atau kontaktor, nah, kemudian kontak NO sebagai pengunci atau interlock. Kita buat sumber netral dulu di bawah. Oke, kemudian kita hubungkan dulu. Selanjutnya di sini kita
membutuhkan kontak NC untuk memutus dari relay 1 ini nantinya dengan alamat relay K2. Kemudian kita buat lagi untuk push button reverse. Buat di sini, kemudian dengan kontak penguncinya yaitu NO, dimana nanti dialamatkan dengan kontak kedua. Oke, kemudian kita hubungkan dulu. Oke, kemudian relay K2 nya di sini. Oke, kemudian kita hubungkan ke netral dulu. Di sini. Oke, seperti ini. Mungkin di sini kita buat lampu indikator untuk memudahkan lihat ketika motor sedang forward atau sedang reverse. Hubungkan dulu ke sini. Hubungkan di antara kontak NC dengan relay K1 juga, kemudian netral. Ini mungkin kita ubah warnanya menjadi hijau. Nah, ketika forward kita ubah warnanya jadi kuning. Nah, kemudian kita pengalamatan dari setiap kontak ini. Yang pertama, di push button NC ini kita buat di sini untuk fungsinya menjadi push button stop. Nah, kemudian yang di push button NO ini kita ubah namanya menjadi misalkan forward. Oke, kita tulis di sini FWD saja karena tidak muat. Jadi FWD itu mungkin bisa dibilang forward singkatannya lah. Nah, kemudian yang ini reverse, RV. Ya, seperti ini. Oke, kemudian kontak utamanya, yang pertama kita beri alamat jadi K1, dan kontaktor kedua ini atau relay kedua ini kita ubah jadi K2 dengan alamat K2. Kemudian kontak bantunya, yang pertama ini sebagai rangkaian pengunci atau interlock. Sini kita samakan dengan alamat kontak 1, itu K1. Kemudian yang ini menjadi K2. Oke, berikutnya yang ini adalah yang kontak NC ini adalah sebagai pemutus dari untuk kontaktor 1 yang dimana kita alamatkan dengan K2. Jadi ketika K2 menyala, maka kontak utama K1 ini akan mati, dan begitupun sebaliknya.
Oke, mungkin kita akan cek rangkaian kontrolnya dulu. Oke, kemudian kontak yang ada di motor ini kita samakan alamatnya, yang dimana ini untuk bagian forward kita menggunakan K1, kemudian yang di bagian reverse kita menggunakan kontak K2. Oke, berikutnya akan disimulasikan. Pertama, rangkaian ini MCB 1 fase dan 3 fase, dimana yang 1 fase itu untuk di bagian kontrol dan 3 fase-nya ini untuk di motor. Kemudian kita coba dari forward dulu. Jadi forward itu adalah motor bergerak sesuai dengan arah jarum jam, atau mungkin bisa dibilang ke arah kanan. Bisa dilihat pada motor di sini arah jarum menunjukkan ke arah kanan atau forward. Nah, di sini juga di rangkaian kontrol kemudian diindikasikan dengan lampu warna kuning, yang berarti rangkaian motor sedang berjalan dengan searah jarum jam atau forward. Kemudian kita stop dulu. Kemudian kita coba di rangkaian reverse ini. Nah, jadi ketika rangkaian reverse ini motor berbalik berarah lawan jarum jam atau reverse, atau yang bisa dilihat ini arah jarumnya ke arah kiri. Dan di rangkaian kontrol ini diindikasikan dengan lampu hijau. Nah, dengan kontak utamanya itu K2 untuk di bagian reverse. Nah, mungkin bisa diulang lagi. Yang pertama itu forward, motor bergerak searah dengan jarum jam. Nah, ketika push button tadi ditekan, kemudian di sini ada rangkaian latching atau sebagai pengunci yang dialamatkan dengan kontak utamanya yaitu K1. Jadi ketika push button NO ini ditekan kemudian dilepas, maka kontaktor 1 atau relay 1 ini tetap mengunci, karena di sini ada rangkaian latching yang dimana alamatnya sama dengan kontak utamanya. Begitupun di bagian reverse. Nah, kemudian fungsi dari kontak NC ini adalah, misalkan kita lihat di bagian reverse, kontak NC ini yang beralamatkan K1 atau kontak utama yang satu ini itu berfungsi sebagai pemutus. Jadi ketika K1 ini menyala, maka otomatis kontak yang NC ini pun akan menyala dan memutuskan arus untuk masuk ke K2. Dan begitu pun bekerja sebaliknya di K1. Oke, kemudian fokus di rangkaian motornya. Kenapa bisa arah motor bisa ditentukan dari posisi pengkabelan atau wiring? Bisa dilihat mungkin pada rangkaian forward, yang dimana motor bergerak searah jarum jam, yaitu ke kanan. Dimana bisa dilihat di sini dari sumber kemudian ke MCB, dari sumber RST kemudian MCB, kemudian ke K1. K1 ini kan tadi NO, dan ketika K1 utama menyala, maka ini akan berubah menjadi NC
yang dimana akan mengalirkan arus ke motor. Nah, kemudian motor akan bergerak ke arah searah dengan jarum jam. Nah, ketika rangkaian reverse, motor bergerak melawan arah jarum jam atau berbalik ke kiri, yang dimana K1 ini mati, yang menyala adalah K2. Nah, K2 ini dari RST kemudian MCB, yaitu kontak 1, 3, dan 5 nya itu sama seperti RST pada sumber. Nah, di outputnya ini diubah, yang dimana 2 ini tetap di R, yang keempat ini berubah menjadi T, dan yang 6 ini berubah jadi S. Makanya kenapa motor bisa mengarah terbalik berlawanan jarum jam. Penjelasan secara teorinya yaitu ini adalah bentuk dari gelombang 3 fase, yaitu R, S, dan T, yang dimana gelombang R itu pemicu awalnya itu ada di 0 derajat. Nah, gelombang kedua itu ada di 120 derajat di sini. Nah, kemudian gelombang ketiga atau T itu ada di 240 derajat. Nah, kenapa motor bisa arahnya menjadi reverse ya, atau berbalik arah jarum jam? Karena posisi S dan T ini ditukar. Jadi sehingga polaritas medan magnet yang ada di motor itu menjadi terbalik, sehingga mengakibatkan motor berputar dengan terbalik. Kurang lebihnya seperti itu untuk di rangkaian forward reverse ini. Oke, selanjutnya ini adalah rangkaian dari sistem untuk pompa air. Pertama, saya akan membuat sumber dulu 3 fase, kemudian kita buat pengkabelannya. Kemudian kabel ground. Nah, oke, pertama kita ke MCB 3 fase dulu sini. Kemudian kontak bantu 3 fase di sini. Kemudian relay overload sebagai proteksi. Kemudian motor 3 fase. Nah, oke, kita hubungkan terlebih dahulu. Kemudian groundnya. Oke, jadi rangkaian di motornya kurang lebih seperti ini. Kemudian di rangkaian kontrolnya menggunakan MCB 1 fase, kemudian kontak NC dari Oke, kemudian kita buat kontak untuk penguncinya dulu di sebelah push button start. Oke, kemudian
selanjutnya kita buat ke sampingnya sini. Nah, kemudian kita menggunakan NO switch, NC. Sini kita gunakan 2 sebagai water level atau float dan juga tekanan. Kemudian netral di bawah. Kemudian coil lagi di sebelah sini. Oke, di sini kemudian kita hubungkan netralnya dengan kabel hitam. Nah, kemudian kita hubungkan kabel yang belum terhubung. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita samakan alamatnya. Yang pertama ini kita ubah menjadi R atau relay. Nah, kontak bantunya juga sebagai pengunci. Nah, coil kedua ini kita tulis mungkin K1 dan ini pun juga K1. Oke. Nah, kemudian di sini push button NC kita ubah namanya menjadi float. Kemudian ini diubah menjadi press. Oke. Sekarang kita lanjut ke simulasinya, yaitu pertama kita nyalakan MCB dulu. Kemudian di sini ada push button start, kita tekan. Kemudian R ini mengunci kontak bantunya R ini sehingga push button hanya sekali ditekan dan langsung mengunci. Dan bisa dilihat sini di motornya berjalan dan memompa air. Nah, ketika ada tekanan, saklar ini kita ubah menjadi NO, maka motor akan mati. Nah, ketika tekanan mengurang atau tombol tekanan ini diubah menjadi NC, maka motor bisa berjalan kembali. Nah, kemudian ketika tangki kosong dan sensor ketinggian air tidak mencapai itu, maka motor juga berhenti bekerja untuk memompa. Nah, ketika diubah lagi menjadi NC, motor akan bergerak untuk memompa air lagi. Jadi sekian, seperti itu penjelasannya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.